Mendekatkan tubuhnya lagi. Ia mengangkat tubuh Naya untuk duduk di pangkuannya. Ia langsung memeluk Naya erat memberikan kehangatan untuknya. Ia bisa merasakan kedua dada Naya menempel pada tubuhnya. Ada jiwa panas yang membara di tubuh Richard. Naya, aku tidak tahu apakah aku akan kuat menahan Ira ini saat kita berpelukan. Namun, jika sampai hal buruk terjadi, aku janji akan menikahimu. Naya bisa merasakan sedikit kehangatan saat tubuhnya dan Richard bersentuhan. Ia pun menerima pelukan itu tanpa menolaknya. Namun, ada satu hal yang membuatnya tidak nyaman. Ia merasakan sesuatu yang mengeras di bawah perut Richard. Masih di posisi yang sama, Richard tiba-tiba mengecup leher Naya dengan buasnya. Naya merasakan getaran dalam tubuhnya. Ia pun mensah karenanya. Kecupan itu, kini mulai turun ke dada Naya. Namun, Richard agak kesusahan karena Naya masih memakai kacamata di dadanya. Dengan sedikit tergesa-gesa tangan Richard mencari pengait bra yang menopang dada Naya tersebut lalu melepaskannya. Sejenak, Richard menghentikan kecupannya, dan membuang bra Naya sembarang. Aku, Nay. Aku tidak bisa menahan diriku untuk tidak menyentuhmu, lirih Richard yang melihat Naya yang masih terbaring dengan lemahnya. Tak lama kemudian kesadaran Naya pun menghilang. Meski Richard harus menahan sakit pada miliknya yang sudah mengeras. Itu lebih baik daripada ia meneruskan sesuatu yang hanya akan membuat Naya membencinya. Richard turun dari rumah pohon dengan tanpa mengenakan pakaian atasnya. Ia berusaha meredakan miliknya. Ia membiarkan air hujan membasahi tubuhnya. Ia terduduk di rerumputan dengan rasa menyesal menyeruak di dadanya. 1 jam kemudian, hujan pun berhenti. Naya membuka matanya pelan. Ia mengedarkan matanya melihat ke sekelilingnya. Ia tak melihat Richard sama sekali. Naya pun berusaha untuk bangkit dari posisinya. Naya terkejut saat ia terduduk, tubuh atasnya sudah tidak mengenakan sehelai kain pun. Kain yang tadi menutupi tubuhnya terjatuh ke pahanya. Ia ingat apa yang telah ia lakukan tadi bersama Richard. Namun, mengingat hal itu, ia juga menikmati perlakuan Richard, ia juga kecewa pada dirinya sendiri. Hanya saja ia merasa bersyukur karena Richard tidak mengambil kesuciannya. Naya yakin itu. Karena celananya masih terpasang rapi di tubuhnya. Naya segera mengambil bra dan bajunya kemudian mengenakannya. Ia pun turun dari rumah pohon untuk mencari keberadaan Richard. Mata Naya terpaku saat melihat Richard yang duduk bersandar di pohon dengan kaki yang diluruskan. Ia pun mendekat ke arah Richard. "Rich," panggil Naya. Richard pun segera menoleh. Ia melihat Naya yang sudah berpakaian lengkap. "Kau sudah bangun?" tanya Richard. Naya pun mengangguk. "Maaf, aku hampir saja merenggut kesucianmu," ucap Richard sambil menatap wajah Naya nanar. "Itu bukan salahmu juga. Ada salahku di dalamnya. Aku juga terbuai olehmu. Kehangatan yang kau berikan membuatku ingin terus menikmati kehangatan itu." Mendengar perkataan maaf Richard, Naya jadi tahu, jika laki-laki yang ada di hadapannya ini, masih memiliki akal sehat untuk tidak mengambil kesucian seorang wanita hanya karena ia sedang tak kuat menahan fesunya. "Ayo kita pulang, hari sudah mau gelap," ajak Richard sambil berdiri dari posisi duduknya. Mereka berdua pun akhirnya pulang dengan baju yang masih setengah basah. Sesampainya di rumah, Richard mengguyur tubuhnya dengan air hangat. Ia memikirkan kembali kejadian yang hampir saja merenggut kesucian seorang wanita. Meski ia menikmatinya, ia tak ingin merasa bersalah seumur hidupnya. Richard pun bertekad dalam hatinya. Jika mamanya sudah kembali ke rumah, ia ingin menyatakan keinginannya untuk menikahi Naya. Richard keluar dari kamar mandi dengan memakai handuk yang ia lilitkan di pinggangnya. Kemudian ia memakai kaos dan celana panjang. Tiba-tiba ponselnya berdering. "My mom," nama itu yang tertera di layar ponsel Richard. Ia langsung menjawab panggilan tersebut. "Halo Kat. Kamu sedang apa?" tanya Helen di sana. "Baru selesai mandi Ma," jawab Richard. "Kalau cucu mama sedang apa?" tanya Helen lagi. "Entah, Icat belum bertemu dengan Elnan setelah keluar tadi Ma,"
Jujur Richard yang memang tidak tahu bagaimana keadaan Elnan. Kau ini ya. Tidak bisa diandalkan. Richard mendengus kesal mendengar ejekan mamanya. Mama cuma mau kasih tahu aja. Besok mama akan pulang dari Paris. Besok siang kau jemput mama di bandara ya. Baiklah ma. Asalkan jangan lupa biaya transportasinya aja. Kau ini, sama mama sendiri minta bayaran. Anak siapa sih sebenarnya? Anak papa lah. Orang papa yang nyumbang ke perut mama, jawab Richard asal. Jangan lupa, mama yang melahirkanmu ke dunia, timpal Helen. Iya tahu, jawab Richard. Kau tidak merepotkan Naya saat mama di sini, kan? Tanya Helen lagi. Richard tampak berpikir untuk menjawabnya. Aku selalu menyuruhnya untuk melayaniku setiap sarapan pagi dan menyiapkan pakaian untukku bekerja. Ya seperti yang biasanya mama lakukan padaku. Itu tidak merepotkan, bukan? Jawab Richard lalu membalikkan pertanyaan. Tidak, tidak. Itu hal yang wajar. Ya sudah, mama tutup teleponnya. Bye. Helen pun menutup teleponnya. Sebuah senyuman terlukis indah di bibirnya. Seperti ada sesuatu yang berjalan sesuai rencananya. Ia pun menatap lurus ke depan dan mengucapkan sesuatu. Kau harus tenang di sana sayang. Mama akan buat Elnan mendapatkan kasih sayang seorang ibu yang tulus untuknya. Terima kasih sudah membaca ceritaku sampai di bab ini. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa berikan like dan vote-nya teman-teman. Ramaikan juga cerita ini dengan komentar-komentar kalian. Sekitar pukul 1 siang, Richard meninggalkan kantornya untuk menjemput mamanya. Tentunya semua pekerjaan kantor sudah Richard serahkan pada sekretarisnya, karena Richard yakin, ia tak akan kembali lagi ke kantor. Ia akan langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di bandara Richard menunggu mamanya di tempat kedatangan. Pesawat yang ditumpangi mamanya akan landing pukul 13.45. Richard sengaja datang terlebih dulu, agar mamanya tidak menunggunya. Beberapa menit kemudian, Richard mendengar suara teriakan seorang gadis yang begitu nyaring di telinganya. Kak Richard. Richard langsung menoleh ke sumber suara dan terkaget-kaget. Saat mamanya datang bersama sepupunya yang tinggal di Paris. Astaga! Kenapa setan kecil itu ikut ke sini? Gerutu Richard. Helen dan sepupunya kini sudah berada di depan Richard. Kak Richard, Ele rindu, ucap Ele yang langsung memeluk Richard dengan eratnya. Gadis yang menyebut namanya Ele itu adalah sepupu Richard, anak dari adik mamanya. Eleanor Kavindra itulah namanya. Sedari kecil Ele memang dekat dengan Richard, ia bahkan selalu mengikuti kemanapun Richard pergi. Namun, saat usia Ele 15 tahun, ia dan orang tuanya pindah ke Paris. Jadi, mereka tak lagi saling bertemu dan bersapa. Perbedaan usia di antara Ele dan Richard adalah 9 tahun. Setan kecil, kenapa kau ikut juga? Bagaimana kuliahmu di sana? Tanya Richard sambil membalas pelukan sepupu kecilnya itu. Aku tidak suka panggilan itu. Kesal Ele lalu melepaskan pelukannya. Ia mengerucutnya bibirnya tanda merajuk. Richard tertawa melihatnya. Ia memang suka menggoda Ele sedari dulu. Ele bagaikan penghibur di saat dia sedih dan lelah ketika mereka masih bersama dulu. Mama, lihat tuh Kak Richard. Dia dari dulu suka sekali memanggil aku seperti itu. Ele mengadukan kelakuan Richard pada mamanya. Wanita yang disebut dipanggil Ele, Mama, itu adalah mamanya Richard. Panggilan itu sudah berlaku dari zaman Ele masih kecil. Kat, kau ini jangan mengganggu Ele. Lebih baik kita pulang sekarang. Mama lelah sekali. Akhirnya mereka pun memasuki mobil Richard. Ele duduk di samping kemudi, mamanya duduk di belakang Richard. Di dalam perjalanan Richard mengajak Ele berbincang-bincang. Kuliahmu bagaimana jika kau pergi ke Indonesia? Tanya Richard. Begini nih karena gila kerja. Sekarang kan aku lagi liburan. Makanya aku ikut mama ke Indonesia. Makanya cari pacar baru biar ada yang ngingetin hari, tanggal, bulan dan tahun. Pacaran kok sama kertas terus. Emang bisa buat anak. Bukannya kesal karena ocehan Ele,
justru Richard malah tertawa. Elle tidak pernah berubah dari dulu. Ia cerewet dan suka mengatakan apa saja yang ada di pikirannya. Aku kira 5 tahun berada di Paris kau akan berubah. Ternyata sama saja, haha. Iya, yang berubah itu Kak Richard yang sama sekali tidak pernah menanyakan kabarku, kecuali aku yang menanyakannya duluan. Elle menggerutu kesal. Ia kemudian mengedarkan pandangannya ke samping, melihat pemandangan kota yang sudah lama tak pernah ia kunjungi. Tin, 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 suara klakson mobil Richard meminta pintu gerbang rumahnya untuk dibuka. Satpam rumahnya pun langsung membukanya. Mobil melaju sampai ke pekarangan rumahnya yang luas. Richard turun dari mobilnya lalu memanggil pelayan di rumahnya untuk membawa koper milik mama dan sepupunya ke kamar mereka. Tentunya di rumah Richard sudah ada kamar khusus untuk Elle. Karena sedari kecil, Elle memang sering menginap di rumah Richard. Richard mengantar mama ke kamar kemudian pergi ke kamarnya untuk mandi. Sementara Elle, ia langsung pergi ke kamar Elnan setelah diberi tahu di mana bayi kecil itu tidur. Pintu kamar Elnan terbuka lebar, Elle langsung masuk dan mendekat ke arah box bayi milik Elnan. Hai sayang, ini Mami. Mami rindu sekali denganmu, ucap Elle sambil mengecup pipi gembul Elnan. Rupanya ada seseorang yang mendengar ucapan Elle. Siapa lagi jika bukan Naya? Dek. Suara jantung Naya seakan berhenti sejenak saat melihat wanita cantik dengan pakaian yang bisa dipastikan sangat mahal dan mewah itu. Ia juga menghentikan langkahnya ketika si wanita menyebut dirinya, Mami. Apa dia ibunya Elnan? Dia ke sini untuk mengunjungi anaknya, atau mereka berdua akan rujuk kembali? Lalu bagaimana denganku? Padahal aku sudah menerimanya di hidupku. Flashback. Di suasana malam yang hening. Naya duduk di taman depan rumah Richard. Ia memegang setangkai bunga mawar yang ia ambil dari taman itu. Kemudian ia memetik kelopak demi kelopak untuk memberikannya sebuah jawaban akan pertanyaan Richard. Terima, tidak, terima, tidak, terima, tidak. Terima. Kelopak yang ia pegang tinggal satu dan itu menyatakan bahwa ia harus menerima Richard. Apa benar aku harus menerimanya? Tapi apa mungkin aku dan Richard bisa bersama? Dilihat dari sisi manapun aku tidak pantas bersamanya. Apalagi Nyonya Helen pun belum tentu setuju dengan aku yang menjalin hubungan dengan anaknya. Aku takut jika terjadi seperti di sinetron-sinetron televisi, yang ibu pacarnya berbuat jahat pada pacar anaknya karena tidak disetujui. Di sisi lain, aku memang ada sedikit ketertarikan padanya. Apalagi dia sudah hampir meraba semua bagian tubuhku. Aku hanya tidak ingin calon suamiku kelak akan kecewa karena tubuhku sudah pernah diraba-raba oleh lelaki lain. Tanpa Naya sadari, Richard sudah berada di belakang Naya. Ia mendengarkan segala ucapan yang dikeluarkan oleh mulut kecil Naya. Ia tahu Naya memang berbeda dari gadis yang pernah ia temui. Bahkan sangat jarang ia temui. Hati kecilnya tidak salah memilih Naya untuk jadi ratunya. Naya terkejut, saat sebuah tangan melingkar di lehernya. Kepala orang tersebut pun mendekat dan bertopang pada bahu Naya. Semua kekhawatiranmu tidak beralasan. Cukup kau menjawab iya. Semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Percaya padaku, ucap Richard kemudian mencium pipi kanan Naya. Naya tahu, itu adalah suara Richard. Ia menghela napas pelan kemudian melepaskan tautan tangan Richard di lehernya. Richard pun segera berpindah duduk di samping Naya. Jadi, kau menerimaku, kan? Tanya Richard yang sangat percaya diri itu. Aku tidak bisa, jawab Naya sambil menundukkan kepalanya. Richard sedikit kecewa mendengarnya. Namun, ia masih belum menyerah. Masih banyak cara untuk menjerat Naya supaya mau menerimanya. Tangan Richard memegang dagu Naya agar tidak menunduk lagi. Ia membiarkan wajahnya dan wajah Naya berhadapan. Richard menatap intens seluruh area wajah Naya. Naya, apapun yang kau katakan barusan. Aku anggap, aku tak pernah mendengarnya. Aku akan mengetahui jawabanmu dengan caraku sendiri. Naya seperti terhipnotis oleh mata coklat milik Richard. Ia tak berani untuk membantah ataupun membalas ucapan Richard.
Lama-kelamaan, wajah Richard semakin mendekat ke arahnya. Hidung mereka sudah bersentuhan. Hembusan napas mereka saling beradu. Naya tanpa sadar langsung memejamkan matanya. Ia berpikir bahwa Richard akan mencium bibirnya. Lihat. Kau saja berpikir bahwa aku akan menciummu. Apa kau ingin berbohong pada hatimu sendiri? Ucap Richard sambil terkekeh. Ia berhasil mengerjai Naya. Naya yang merasa dikerjai, merasa malu dan kesal pada Richard. Ia mencoba menjauhkan wajahnya dari wajah Richard. Namun, hal itu tidak terjadi karena Richard langsung membungkam mulut Naya dengan bibirnya. Ciuman yang begitu lembut dan memabukkan. Naya terlena dan langsung membalas ciuman tersebut. Di malam yang bertaburkan bintang mereka saling bertukar napas hingga Richard menghentikan ciumannya. Mulai saat ini kau adalah wanitaku. Tidak ada penolakan lagi. Tubuhmu sudah menerimanya. Flashback N.